Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yakobo dan teman-teman K3. Kami dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan studi kasus kami mengenai PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya, Dara Valentista. Dua ada Haidar Nur Izata. Dan yang ketiga ada Solahuddin Ardi Nugroho. Untuk menganalisis studi kasus tersebut, kami menggunakan 6 langkah. Yang pertama adalah menentukan dan mengidentifikasi masalah. Langkah kedua, identifikasi alternatif. Langkah ketiga, identifikasi dan pemaparan satu. Langkah keempat adalah kumpulkan informasi dan jumlahkan kos. Langkah kelima adalah pertimbangan faktor kualitatif. Dan langkah keenam adalah mengambil keputusan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood merupakan salah satu perusahaan yang menjual makanan dan minuman yang berkantor di Jakarta. Sudono Salim merupakan pemilik PT ini yang dibuat pada tanggal 14 Agustus tahun 1990 dengan nama awal PT Panganjaya Inti Kusuma. Kemudian pada 5 Februari tahun 1994 atau 4 tahun setelahnya berubah menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Selanjutnya yaitu memasuki langkah pertama, yaitu mengidentifikasi masalah. Masalah yang ada pada PT Indofood itu ada 3. Yang pertama itu nilai tingkat kapabilitas tata kelola permintaan layanan dalam sistem informasi dan penanganan pelaporan insiden masih belum diketahui. Yang kedua, nilai tingkat kapabilitas tata kelola penanganan masalah, penyelesaian masalah, dan sumber daya untuk penyelesaian masalahnya masih juga belum diketahui. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu masih kurangnya updatean mengenai daftar peristiwa dan data solusi untuk menangani suatu masalah. Setelah melakukan identifikasi masalah, langkah kedua yaitu mengidentifikasi alternatif untuk menangani masalah tersebut. Di sini kami menggunakan 6 alternatif untuk menangani masalahnya. Yang satu ini dengan menggunakan penerapan COVID 5.0 dengan menggunakan DSS 01 untuk mengatur operasi, DSS 02 untuk mengatur pelayanan dan masalah, DSS 03 untuk mengatur masalah, DSS 04 untuk mengatur kelanjutannya, DSS 05 untuk mengatur kenyamanan masalah, dan yang terakhir itu DSS 06 untuk mengontrol proses dalam bisnis. Selanjutnya langkah ketiga yaitu identifikasi kos dan manfaat. Pembuatan web dasar hingga alat yang berfungsi digunakan untuk mengelola data dan informasi. Pembuatan awal ini dimulai dari dasar web yang isinya itu tentang informasi statis, kira-kira membutuhkan biaya sekitar 75 juta. Yang selanjutnya itu untuk web dengan kompleksitas yang berisi halaman unit fungsional yang mampu terintegrasi pihak ketiga itu kira-kira membutuhkan biaya sekitar 125 juta. Dan yang terakhir itu penambahan aktivitas multi penggunaan dan aktivitas khusus yang membutuhkan biaya hingga 175 juta. Selain pembuatan COVID 5.0 juga memerlukan biaya untuk membayar gaji manajer dan karyawan. Untuk biaya gaji karyawan itu sekitar 3-7 juta, dan untuk manajer itu antara 7-12 juta tergantung dengan tingkatan jabatannya. COVID 5.0 ini juga memungkinkan pengelolaan informasi dan teknologi terkait secara holistik untuk seluruh perusahaan, mencakup bisnis dan fungsi dengan pertimbangan manfaat TI bagi pemangku kepentingan internal dan eksternal secara keseluruhan. Baik, selanjutnya informasi dan jumlah kos. Untuk menghitung rata-rata tingkat kapabilitas capability level dapat menggunakan rumus jumlah tingkat kapabilitas dibagi jumlah responden. Pengelolaan permintaan layanan dan insiden direkap nilai kapabilitasnya dengan subdomain DSS 02 yang hasil rata-ratanya sebesar
3.05 atau berada pada level 3 Established Progress. Selanjutnya domain DSS03 untuk mengelola masalah yang memiliki 5 subdomain berdasarkan rekapitulasi nilai tingkat kapabilitas menghasilkan rata-rata sebesar 3.11 atau berada pada level 3 Established Progress. Jumlah biaya sebesar 394 juta, namun jumlah ini belum termasuk gaji seluruh karyawan dan manajer. Jadi biaya yang diperlukan PT Indofood Sukses Makmur Tbk lebih dari perkiraan perhitungan di atas. Jadi biaya yang diperlukan dapat mencapai 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Kemudian ada pertimbangan faktor kualitatif. Di sini ada 4, yaitu aspek yang menyebabkan tindak adanya monitoring total biaya dari pengurusan masalah-masalah. Kemudian ada belum lengkapnya sistem SAP yang dipakai PT Indofood. Kemudian ada aspek-aspek yang menyebabkan tidak adanya update-nya mengenai daftar solusi database. Yang terakhir ada efektivitas dalam pengoperasian sistem. Baik, langkah yang terakhir yaitu mengambil keputusan. Keputusan yang bisa diambil PT Indofood yaitu dengan menerapkan COVID 5.0 dengan menggunakan domain DSS02 dalam menangani permintaan layanan dan domain SS03 dalam menangani permasalahan. Karena dengan penerapan ini dirasa lebih efektif dan efisien untuk mencapai level kapabilitas yang diinginkan PT Indofood. Selain itu, PT Indofood perlu melakukan kontrol secara berkesinambungan terhadap setiap proses teknologi informasi yang berhubungan dengan pengolahan masalah, keamanan, operasional, pelayanan, dan kontrol terhadap bisnis proses yang dijalankan. PT Indofood juga perlu melakukan self-assessment secara teratur dan melibatkan karyawan secara proaktif dalam perbaikan kontrol tersebut agar perusahaan berjalan sebagaimana mestinya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.